Hujan belum berhenti, kabut tebal masih menyelimuti. Budaya pilih kasih di negeri ini menjadikan hak wanita dibatasi. Tangis selalu mengaliri pipi, tak ada satupun yang peduli. Meski menangis merintih, mereka menutup telinga seolah tuli. Wanita dikurung, wanita dilarung, wanita dikungkung, wanita tempurung. Lemah tak memiliki daya, melawan pun tak akan bisa. Pasrah menerima semua yang ada, menerima berbagai macam tubian siksa. Jangankan untuk menjadi wanita pekerja, belajar membaca saja sudah bagai neraka. Karena kala itu kami tak diperbolehkan. Namun, berkat jasa dan perjuanganmu, dengan semangat kau terus bertahan. Kau setarakan kami di mata dunia, menghancurkan sekat pembatas untuk selamanya. Kau jadikan kami wanita pemberani yang bisa menggapai cita tanpa takut, demi untuk memajukan bangsa. Dikala mentari tampakkan sinarnya, menandakan hari ini sudah berubah. Kami bukan wanita dulu yang bisa ditindas. Kini kami adalah wanita yang baru, wanita yang penuh dengan keberanian, wanita yang ingin terus belajar dan menggapai masa depan. Kebaikanmu menjelajah dunia, membawa dunia digenggam perempuan. Bukumu mengubah pola, mengubah takdir perempuan Indonesia, mengubah kejamnya masa lalu, hingga perempuan bisa bebas dalam berkarya dan bergerak. Kartini adalah cahaya senja yang hadir memberikan penerangan. Kartini laksana lentera, penerang semua kegelapan. (21 April) selalu menjadi momentum untuk kembali mengingat betapa mulianya seorang wanita di negeri kita Indonesia ini. Meski Kartini telah tiada, semangatnya yang membara masih membakar hati kaum wanita Indonesia. Lihatlah kini Kartini-Kartini modern yang terus berjuang dengan penuh semangat. Emansipasi wanita membuat mereka lebih percaya diri mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk terus menghasilkan karya-karya terbaiknya. Tidak hanya berdiam diri di rumah, mereka mulai terbuka, mengenyam pendidikan setinggi-tingginya yang pada akhirnya diterapkan pada berbagai bidang. Tak sedikit dari mereka memilih untuk berperan ganda. Di masa pandemi COVID-19 ini, mereka yang telah berperan sebagai ibu di rumah dituntut untuk menjadi guru pencipta kecerdasan. Menjadi ibu rumah tangga tentu adalah kewajiban, namun
Menjadi ibu rumah tangga yang dibarengi bekerja mencari nafkah adalah hal yang luar biasa. Membagi waktu dan tenaga sesuai porsinya masing-masing dengan sangat adil. Dalam setiap harinya, mereka dapat berganti peran 2 hingga 3 tokoh. Rasa lelah mungkin terucap, tapi rasa ikhlas akan tetap ada. Kini, dengan semua kemudahan dan peluang, mereka bisa mengekspresikan diri tanpa batas gerak. Tak melulu soal administrasi, tak juga selalu ada di balik komputer, duduk manis sambil ditiup segarnya udara pendingin ruangan. Mereka bahkan ikut turun langsung ke lapangan, dengan teliti mengontrol seluruh proses produksi demi sebuah tanggung jawab. Di lingkungan kerja, bertemu dengan banyak karakter terkadang membuat mereka memainkan emosi. Namun, dengan cerminan Kartini, semua itu dapat dilalui. Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia Persero. Sebagai CEO, kami tidak hanya menjaga dan meningkatkan kinerja perusahaan, tapi kami harus meng-create value perusahaan, di mana dalam hal ini core value BUMN adalah akhlak. Bila core value sudah kita terapkan, pastinya rebranding perusahaan akan terjadi. Saya di Divisi Sekretariat Perusahaan. Saya bekerja di Divisi Sekretariat Departemen HRD. Saya bertugas di Divisi Pemasaran. Saya bertugas di Departemen Monitoring dan Pengendalian Divisi Engineering. Saya bertugas pada Divisi Sekretariat Perusahaan. Saya bekerja di bagian produksi. Saya bekerja di Divisi Akuntansi. Saya bertugas sebagai Sekretaris Direksi dan mengelola administrasi persuratan. Merupakan bagian atau departemen dari perusahaan yang bertugas untuk mengelola sumber daya manusia di perusahaan, mulai dari tugas perencanaan SDM, pengembangan, rekrutmen, dan seleksi. Saya sebagai manajer kalkulasi jasa reparasi dan bangunan baru merupakan garda terdepan di perusahaan ini. Saya dan tim harus jeli melihat peluang pasar untuk meraih target yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan kami juga harus memberikan harga terbaik kepada pelanggan dan tetap memperhatikan keuntungan perusahaan. Sebagai manajer pengendalian dan monitoring, saya bekerja sebagai staf pada bagian hukum, di mana saya bertugas memonitoring dan memastikan bahwa proses bisnis berjalan sesuai dengan kebijakan-kebijakan perusahaan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Membantu memperlancar produktivitas dan memaksimalkan kinerja. Tugas saya adalah lebih ke dalam
Pencatatan aktivitas yang berkenan dengan keluar masuknya uang perusahaan tersebut, misalnya kegiatan produksi, penjualan, pembelian, dan lain sebagainya. Perjuangan dan pengorbanan. Inspirasi. Tangguh. Perjuangan. Kehidupan. Keberanian. Memperkuat diri. Adalah kesetaraan. Kartini dulu perlu perjuangan yang luar biasa untuk bisa berkarya. Karena ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Namun Kartini saat ini peluang dan kesempatan terbuka lebar untuk kita berkarya, untuk kita memberikan kontribusi kepada bangsa ini. Jadi tidak ada alasan untuk Kartini sekarang untuk terus berkarya dan eksistensi diri untuk membuktikan bahwa kita Kartini bisa sukses. Kartini dulu dan sekarang memang sudah jauh berbeda. Saat ini wanita mempunyai ruang gerak yang sangat luas dan tidak mengalami diskriminasi. Perempuan zaman dulu yang hanya bisa patuh pada kehendak seorang ayah yang harus menikah di usia muda. Zaman sekarang, wanita sudah memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri. Kartini dulu dan sekarang yang membedakannya adalah tantangannya. Kartini zaman dulu tantangannya bersifat eksternal, di mana Kartini harus berjuang melawan tradisi yang mengekang wanita dan tidak membebaskan wanita untuk mengenyam pendidikan dan bekerja. Sementara Kartini zaman sekarang tantangannya adalah internal atau dirinya sendiri, di mana Kartini sekarang harus mau berusaha, belajar, dan berprofesi untuk meningkatkan derajatnya. Kartini sekarang juga tidak bisa kebablasan dengan kebebasan di era globalisasi karena harus tetap mengingat kodratnya sebagai wanita. Kartini dulu berjuang untuk mendapatkan kebebasan atau kesetaraan bagi wanita. Namun saat ini wanita justru dituntut untuk dapat bertanggung jawab atas kebebasan dalam berpendidikan dan berkarir, di mana ia harus tetap dapat menjalankan kodratnya sebagai wanita, sebagai istri, dan sebagai ibu. Saat ini, wanita mempunyai ruang gerak yang sangat luas dan tidak mengalami diskriminasi. Hari Kartini mengingatkan pada perempuan untuk menyuarakan pendapat, penyetaraan, dan mengoptimalkan kekuatan. Kartini adalah salah satu contoh dari keteguhan perempuan berjuang menggapai impian. Kartini masa kini hadir dalam diri perempuan yang memiliki keteguhan di setiap bidang yang digelutinya, terus berjuang mewujudkan impiannya. Di era pandemi COVID-19, krisis yang terjadi tidak hanya krisis finansial, namun krisis sosial, krisis kesehatan. Oleh karena itu, kami sebagai pemimpin harus bisa menyatukan kekuatan hati dan logika untuk mengendalikan kondisi perusahaan, di mana kami harus meyakinkan, memastikan bahwa seluruh karyawan tetap sehat, seluruh karyawan terjaga imunnya, sehingga mereka bisa berkarya lebih baik lagi meski di era pandemi. Selain itu, kami sebagai pemimpin wanita juga harus bisa memastikan bahwa keluarga di rumah terjaga kesehatannya, terjaga imunnya, dan satu hal, meyakinkan mereka bahwa ibunya yang tidak bisa WFH tetap sehat dan kuat dalam berkarya. Memaknai Hari Kartini di tengah pandemi COVID-19 sebagai perempuan yang sudah berkeluarga tentu menjadi beban tambahan karena sedikit sekali punya ruang untuk diri sendiri, apalagi perempuan yang bekerja di rumah sekaligus urus suami dan anak. Sebagai perempuan, utamanya yang sudah berkeluarga, menjadi beban tambahan karena sedikit sekali punya ruang untuk dirinya sendiri, apalagi perempuan yang bekerja dari rumah sekaligus mengurus suami dan mengawasi anak-anak yang
sekarang harus belajar dari rumah. Semangat Kartini harus tetap mengalir pada Kartini-Kartini saat ini. Semangat untuk tetap berjuang dan bekerja di masa pandemi dengan pembatasan segala aktivitas diri tidak bisa menghalangi kita untuk tetap berprestasi. Sebagai perempuan, terutama yang sudah berkeluarga, tentu menjadi beban tambahan karena sedikit sekali punya ruang untuk diri sendiri, apalagi perempuan yang bekerja dari rumah sekaligus urus suami dan anak. Kalau Kartini tidak memiliki beban ganda, dengan kondisi saat ini justru kaum laki-laki harus memiliki pemahaman yang tepat. Perempuan harus dihargai atas beban ganda. Bisa terbagi, jangan berkeluh kesah. Semua kesulitan ada akhirnya, insya Allah. Berkat perjuangan RA Kartini, wanita saat ini sudah dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, di mana di tengah pandemi saat ini, anak-anak dipaksa untuk belajar dari rumah. Seorang ibu akan sangat berperan dalam hal tersebut. Disitulah pentingnya seorang wanita harus memiliki wawasan dan pendidikan yang baik untuk dapat mendampingi anak-anaknya dalam belajar. Hari Kartini di tengah pandemi semakin membuat kita melihat secara nyata peran penting seorang perempuan baik dalam lingkungan rumah tangga, kerja, dan masyarakat. Selamat Hari Kartini 2021 dengan powerful Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang, mari kita seluruh Kartini Indonesia menyatukan kekuatan hati dan logika untuk meyakinkan orang-orang tercinta kita, keluarga kita, karyawan kita, dan orang-orang di sekitar kita bahwa COVID-19 bisa kita hadapi, bisa kita lalui dengan kita tetap sehat dan berkarya. Ekonomi akan terus tumbuh, Indonesia segera bangkit. Selamat Hari Kartini. Habis gelap terbitlah terang, jangan biarkan kegelapan menjadi. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia. Teruslah bahagia dan menginspirasi. Selamat Hari Kartini. Bermimpilah setinggi lagi dan jagalah selalu semangat Kartini di hati. Selamat Hari Kartini. Jadilah pelita yang tak pernah padam, selalu bersinar dengan kecerdasan yang kamu miliki. Selamat Hari Kartini para pejuang wanita. Teruslah berkarya tak terbatas usia. Selamat Hari Kartini. Semoga para Kartini masa kini terus mengorbankan semangatnya dan berprestasi. Selamat Hari Kartini. Jadikan semangat juang Kartini sebagai inspirasi untuk memotivasi perempuan-perempuan di sekitarmu. Selamat Hari Kartini. Buatlah mimpimu menjadi besar dan bekerja keraslah untuk menggapainya.